warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Punyasari dari semester 4. Di sini saya akan membedah buku yang berjudul Aku, Kau, dan Dia Menjemput Jodoh Pilihan Allah. Isi dari buku ini adalah siapa lagi yang bisa menyatukan kita kalau bukan Dia. Yang pertama, membahas tentang identitas buku. Judul buku yaitu Aku, Kau, dan Dia Menjemput Jodoh Pilihan Allah. Pengarang Syafaat Selamat, penerbit Mirzania, tahun terbit 2015, isi buku 122 halaman, ISBN-nya 978-602-1337-240. Tentang penulis, yaitu Syafaat R. Selamat, lahir di Garut 12 Februari, menamatkan sekolah dasar di SDN Andir 1987, SPN 1 Garut 1990, dan SMA 1 Garut jurusan IPA Biologi. Penyuka budaya literasi ini selepas SMA belajar autodidak menulis dan mengikat training menulis di Pers Mahasiswa Unjani dan Pers Isolasi IKIP. Pengalaman menulisnya terbilang agak lama, yakni dimulai pada 1993 sejak masih SMA. Ia lebih banyak menulis artikel di sejumlah media cetak seperti Suara Muhammadiyah, Anita Cemerlang, Pembina Pramuka, Adil, Hima, Suaka, Kompas Jabar, Pikiran Rakyat, Tribun Jabar, dan masih banyak lagi. Di bab yang pertama, yaitu memilih jodoh dengan istikharah. Apabila kalian berniat melakukan suatu urusan, hendaklah sholat 2 rakaat yang bukan fardu, yaitu sholat sunnah istikharah, kemudian berdoalah. Hubungan yang dibina dengan seseorang kadang menimbulkan perasaan bimbang. Akan sampaikah ke jenjang pernikahan? Apakah dengan perkenalan saja mampu meyakinkan hati untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius ataupun tidak? Pertanyaan tersebut lahir dari keraguan karena masih belum jelas siapakah pendamping hidup kita. Maka dari itu, sholat dan bersabarlah itu kunci dari umat Islam. Wajar rasanya kalau kita gelisah mengharap datangnya pasangan untuk mengisi kekosongan hati. Karenanya, sholat istikharah menjadi kunci kita, jalan kita memohon pertolongan untuk membuka tabir masa depan. Selanjutnya, bangkitkan kekuatan hati. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 12. Ikatan pernikahan tidaklah mudah. Tak heran jika ketakutan kecil terus membayangi kita hendak menjejakkan kaki ke pelaminan. Setiap orang mungkin pernah diliputi keraguan ketika hendak berganti status lajang menjadi memiliki pasangan. Pernikahan bukan hal keputusan main-main. Dibutuhkan pemikiran matang ketika hendak melangkah ke jenjang pernikahan. Sebuah harapan untuk membina rumah tangga namun terkendala. Tidak layak melahirkan rasa putus asa. Kita mesti memiliki kekuatan hati agar dapat menghadapi berbagai kemungkinan yang kelak terjadi. Kita butuh obat penguat hati. Obat penguat hati itu seperti sholat, karena dengan sholat kita bisa menceritakan kepada Allah. Selanjutnya, kesiapan agama memegang peranan penting dalam membina rumah tangga. Dalam buku sebelumnya, Mengambil Keputusan Besar Itu, karya M. Anies Mata, disebutkan bahwa sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, seseorang mesti menyiapkan beberapa bekal yang menentukan kekuatan kehidupan setelah menikah. Rumah tangga akan berjalan ketika memiliki kesiapan mental, agama, dan materi. Jika seseorang tidak mempunyai bekal tersebut, dalam hubungan tersebut akan tersiap-siap. Kesiapan agama pun memegang peranan penting dalam membina rumah tangga. Selanjutnya, perbedaan adalah keunikan yang semestinya melahirkan tegang rasa, harmoni, dan toleransi. Jika kalau pasangan kita memiliki perbedaan dari kita, kita harus menerimanya, karena perbedaan itu menjadi jembatan penghubung dalam mengantarkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tumaninah.
kegagalan adalah batu pijakan utama untuk meraih kesuksesan. Jika kita gagal, janganlah kita berputus asa. Sebaiknya kita harus terus berjuang untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya, sebagai manusia beragama, kita yakin bahwa hidup merupakan pergirian antara kesuksesan dan kegagalan. Ketika sejuta masalah menggadang, kita tinggal mencari panduannya dari sumber suci dan mulia, Al-Quran dan Hadis. Di sanalah ada banyak jawaban yang dapat mengantarkan kita untuk menenteramkan jiwa yang gelisah. Sholat juga menjadi bentuk komunikasi kepada Tuhan. Di dalamnya ada pengaduan dan sikap pasrah kita kepada Allah di setiap kejadian. Itulah hebatnya Tuhan menciptakan hati, kalbu. Sholat adalah pengunggah hati agar manusia bangkit dari segala keterpurukan. Ketika hati manusia diliputi kekecewaan, kesedihan membunuh, dan keresahan tak berujung. Sebagai manusia beragama, kita yakin bahwa hidup merupakan penggabungan antara kesuksesan dan kegagalan. Jika kita gagal, janganlah langsung kita down atau kita menyerah. Sebaiknya kita harus menyerahkan diri kepada Allah untuk mendapatkan jalan yang terbaik. Karena Tuhan adalah segalanya, Dia adalah penolong, penyelamat, dan berdaya yang penuh masalah hidup. Hidup bagaikan permainan puzzle. Siapa saja yang dapat menyusun dengan benar, ia akan menemukan keindahan dan kebahagiaan hidup. Ketika ditanya bagaimana menghadapi keinginan tak tercapai, saya hanya bisa menjawab, redamlah kekecewaan dan hapuslah. Kemudian lanjut harapan dengan menyusun kembali harapan yang terpotong tersebut. Hidup bagaikan permainan puzzle. Kita kembali mendengar suara indah dari dasar hati. Katanya, yang mesti kita camkan adalah membuka hijab komunikasi kepada Allah dengan Sang Pencipta kehidupan. Tersenyumlah, kuatkan hatimu. Esok hari kehidupan ini akan menjadi menantang dan menentang. Sabda Nabi SAW, istri yang salehah adalah perhiasan dunia. Jodoh harus diupayakan, harus diraih dan dikejar. Ia tidak akan datang sendiri. Untuk membuktikan dia jodoh kita atau bukan, ajaklah ke jenjang yang lebih serius. Jika terjadi kesepakatan untuk menikah, itulah jodoh kita. Untuk apa lagi kita hidup jika bukan untuk meraih ketenangan dan ketentraman hidup? Salah satunya adalah terletak pada pasangan hidup yang saleh. Terimalah segala kemungkinan untuk menyikapi berbagai masalah dalam hidup kita. Bersiaplah dengan hati yang lapang. Berpikir positif. Kekuatan penting dalam hidup manusia adalah mengendalikan pikiran, dan pikiran adalah sebuah kekuatan dasar bagi seseorang. Seperti halnya Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh yang baik dalam menyikapi berbagai kejadian penting. Ketika beliau berdakwah di Taif, seruannya mendapat cemoohan. Beliau dikerubuni seolah-olah orang gila. Tak berhenti di situ, seruan beliau mendapat balasan caci maki serta hujan batu hingga beliau terluka. Beliau menyelamatkan diri, berlindung di sebuah kebun kurma. Kemudian datanglah malaikat menawarkan bantuan untuk menjungkit balikan Taif dan penduduknya. Namun beliau menyatakan, jangan lakukan itu. Sungguh mereka orang-orang yang tidak mengerti. Begitu agung sikap beliau. Di balik sikap empati Nabi Muhammad, terkandung harapan baik. Beliau memandang kejadian itu dari sisi positif. Di mata Nabi Muhammad, penduduk Taif bersikap seperti itu karena kebodohannya. Tetapi kelak keturunannya bisa menjadi pengikut ajarannya. Benar saja, beberapa masa kemudian penduduk Taif pun menjadi umat Nabi. Selanjutnya, Katimah menikah, investasi kehidupan. Menikah adalah amal perbuatan yang bernilai tinggi sehingga pantas disebut setengah dari kesempurnaan beragama. Ditinjau dari lingkup tersebut, melihat menikah merupakan amal perbuatan yang bernilai tinggi sehingga pantas disebut setengah dari kesempurnaan beragama. Mereka merupakan investasi kehidupan. Kehadiran anak-anak menjadi investasi secara sosial, ekonomi, budaya, secara spiritual, sebagai
menjaga estafet sejarah kemanusiaan dalam perjalanan hidup di dunia menuju alam abadi. Menikah merupakan investasi awal, amal yang luas dan panjang cakupannya, bukan amal yang pendek, sempit, ataupun sesaat. Sekian dari bedah buku kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.